Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. DPR mengesahkan 5 orang anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 8 DPR RI. DPR berharap dengan dilantiknya 5 orang anggota Dewan Pengawas BPKH ini, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dapat ditingkatkan. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengatakan, selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, maka Komisi 8 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas BPKH. Kepada para anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, Ali Taher mengingatkan agar membangun sinergi dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan haji, agar pengelolaan keuangan haji sebagai investasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, serta dapat mengefisienkan penggunaan biaya dan manfaat bagi kemaslahatan umat yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Investasi lebih banyak diarahkan pada peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan juga investasi pada sektor-sektor lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip investasinya adalah kehati-hatian, kemudian rasa aman. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sodik Mujahid menambahkan, dalam proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas BPKH, anggota Komisi 8 mengkritisi para calon, khususnya mengenai kompetensi dan integritas terkait penguasaan manajerial di bidang investasi, keuangan serta pengawasan, dan pemahaman tentang ibadah haji dalam tatanan teknis. Nanti akan ada investasi di sektor keuangan dan investasi di sektor non-keuangan. Tapi semua itu adalah untuk dua hal. Satu, untuk menekan biaya haji semaksimal mungkin. Mega dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman merupakan langkah penting yang dilakukan DPR untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan serta memberi penguatan dan menyejahterakan petani. Dalam rangka menggali informasi dan masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang sekarang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Budidaya Tanaman Pertanian Berkelanjutan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Yogyakarta baru-baru ini. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Hairon. Herman Hairon mengatakan, rancangan undang-undang ini tidak hanya sebatas membahas tanaman pertanian, namun juga membahas berbagai aspek seperti peternakan dan hortikultura. Menurut Herman, rancangan undang-undang ini dapat meningkatkan penguatan kepada para petani di Indonesia dengan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi, serta memberikan penguatan kepada para petani dengan memberikan lahan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para petani, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan dan terwujudnya swasembada pangan nasional. Itu kita akan memberikan penguatan minimalnya dari 5 aspek penting di dalam sistem budidaya pertanian. Yaitu yang pertama adalah lahan. Lahan pertanian kita kan terbatas. Jumlah daratan kita 1,9 juta kilometer persegi. Penduduk kita sekarang sudah 255 juta. Terus bagaimana untuk menghasilkan dari kemampuan sebagai negara agraris kita ini untuk kebutuhan pangan masyarakat kita yang pasti akan terus bertambah. Herman menambahkan, rancangan undang-undang ini dapat memberikan sebuah kepastian kepada para petani, sehingga diharapkan minat masyarakat menjalani profesi petani dapat meningkat. Menurut Herman, rendahnya minat seseorang menjadi petani selama ini dikarenakan kesejahteraan petani yang dianggap kurang dan regulasi yang belum berpihak kepada petani. Jangan sampai tahun-tahun ke depan kita akan kehilangan minat, keinginan, hasrat seseorang menjadi petani. Karena apa? Kalau sudah masa depan kita kehilangan hasrat, keinginan, terutama di sektor pertanian, saya kira ini adalah masa-masa kelam ke depan sektor pertanian kita. Mari kita tingkatkan daya minat itu melalui sebuah policy dan kebijakan yang lebih afirmatif kepada para petani, lebih memberikan reorientasi dan dukungan kepada petani, sehingga akan tumbuh minat-minat baru. Jangan sampai kemudian kita kehilangan masa depan di bidang pertanian kita. Karena ingat, Indonesia adalah negara agraris. Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan.
Terkait polemik dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu, khususnya mengenai ambang batas parlemen dan ambang batas perolehan suara sah untuk bisa memajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, DPR mendorong agar semua pihak mengesampingkan kepentingan politik dan kepentingan pribadi agar dapat dihasilkan pemimpin yang berkualitas. Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu, Ahmad Riza Patria, mengatakan, Pansus membutuhkan perpanjangan waktu pembahasan, mengingat masih terdapat beberapa perdebatan terkait ambang batas suara, baik parliamentary threshold maupun presidensial threshold. Riza berharap perdebatan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, namun jika tidak, maka voting adalah pilihan terakhir. Ahmad Riza Patria menjelaskan, revisi Undang-Undang Pemilu merupakan gabungan dari 3 undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan penyelenggara pemilu 2019 nantinya. Sehingga diperlukan waktu untuk menyusun agar undang-undang ini dapat mewujudkan demokrasi dan meningkatkan terpilihnya putra-putri terbaik bangsa untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Ya, memang ada perbedaan, tentu ada perbedaan pandang dan pendapat persepsi ya terkait parliamentary threshold maupun presidential threshold. Karena ada kepentingan-kepentingan di situ, kepentingan partai besar, partai menengah maupun partai kecil yang tidak mudah disatukan. Tapi pada akhirnya kami yakin semua partai-partai yang ada di parlemen tentu pada akhirnya akan mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan, kepentingan partai politik atau individu yang pada akhirnya. Dan pada akhirnya kita akan putuskan melalui forum-forum musyawarah sedapat mungkin. Kalaupun nanti ditemui usai membuka program Sekolah Parlemen Kampus 2017 di kampus Universitas Singapura Bangsa, Karawang, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadlizon mengatakan hal tersebut merupakan dinamika dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu. Terkait ambang batas perolehan suara minimal partai politik, Fadlizon berharap pentingnya dibahas mengenai hak dan kewajiban jika nantinya ada penambahan partai-partai baru di dalam pembahasan parliamentary threshold. Saya berpendapat ya, kalau parliamentary threshold dengan 3,5% ini juga masih memadai. Ya, kalau nantinya ada semacam konsensus sampai 5%, saya kira juga masih masuk akal karena ada increment untuk kenaikan. Kan biasanya dari 3,5, kalau misalnya ada kenaikan hingga 5%, saya kira juga masih reasonable, masih masuk akal gitu. Dari Provinsi Jawa Barat, Ayu Dandenus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.